Kelas 6, tema 5, wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Pembelajaran 2, gelang benang kreatif mengisi waktu luang. Man, seorang anak laki-laki suku Sasak dari desa Sade, Lombok, usianya hampir 12 tahun. Ia baru saja menyelesaikan ujian akhir tingkat SD di sekolahnya. Usai sekolah, Man dan beberapa teman seusianya secara kreatif mengisi waktu luang dengan berjualan aneka warna gelang benang buatan sendiri. Sejak dini, anak-anak suku Sasak terbiasa menyaksikan kaum ibu memintal benang dan menenun kain. Sisa benang aneka warna mereka jalin dengan beragam kreasi untuk dijadikan gelang. Desa Sade terletak di Lombok Tengah, tidak jauh dari Pantai Kuta. Melihat ramainya wisatawan, pengunjung pantai, Man dan teman-teman melihat peluang usaha untuk mengisi waktu luang mereka. Menjelang sore hari, mereka menawarkan berbagai aneka gelang benang buatan mereka ke wisatawan pengunjung pantai. Dengan kreatif, mereka membuat berbagai ragam jalinan untuk ditawarkan. Kadangkala, mereka sisipkan manik-manik kayu untuk mempercantik gelang. Menyadari bahwa harga gelang yang dijual tidak dapat terlalu tinggi, mereka mengganti benang hasil pintalan kapas dengan benang jahit yang mereka beli di pasar. Seuntai gelang mereka jual dengan harga Rp5.000 hingga Rp15.000. Dalam sehari, biasanya aku bisa menjual 5 sampai 6 gelang. Rata-rata dalam sehari bisa membawa pulang uang Rp30.000, ujar Man. Ketika ditanyakan untuk apa uang hasil jualan tersebut, untuk menambah uang jajan dan membeli perlengkapan sekolah, jawabnya sambil tersenyum lebar. Walau tidak pernah diminta oleh kedua orang tuanya untuk membantu keuangan keluarga, Man selalu memberikan uang hasil jualannya kepada ibunya. Ketika sewaktu-waktu ingin membeli barang keperluan sekolah, ibunya akan memperbolehkan Man menggunakan uang tersebut. Man tidak kehilangan waktu bermainnya karena berjualan. Ia berjualan sambil bermain air dan bercengkrama di pinggir pantai dengan teman-temannya. Menjelang matahari terbenam, Man dan teman-temannya pulang untuk mengerjakan tugas sekolah dan beristirahat. Ketika tugas sekolah sudah selesai, Man membuat beberapa gelang untuk mengisi kembali persediaan untuk berjualan esok hari. Man bangga ketika gelang hasil buatannya dipuji oleh wisatawan, sederhana namun unik dan kreatif. Begitu komentar para wisatawan terhadap gelang benang buatan Man dan teman-temannya. Kreativitas Man dalam memanfaatkan waktu luang memberinya pembelajaran hidup yang tak ternilai. 1. Apa jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka? Jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka adalah berjualan aneka warna gelang benang. 2. Mengapa diperlukan kreativitas dan ketekunan dalam menjalankan usaha tersebut? Jelaskan secara singkat. Karena kreativitas dan ketekunan adalah modal dalam melakukan wirausaha. Dengan kreativitas dan ketekunan,
MAN mampu membuat barang-barang bekas biasa menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual. 3. Apa manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka? Manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka adalah memberikan pelajaran hidup yang tak ternilai, mendapatkan tambahan uang jajan, dapat membeli perlengkapan sekolah, dan meringankan ekonomi keluarga. 4. Faktor-faktor apa yang mereka pertimbangkan saat melakukan usaha tersebut? Faktor-faktor yang mereka pertimbangkan saat melakukan usaha tersebut adalah memiliki waktu luang, tempat tinggal mereka yang tidak jauh dari pantai Kuta, kebutuhan bahan, biaya modal yang dikeluarkan, dan keuntungan yang didapat. 5. Sikap apa yang bisa kamu pelajari dari usaha anak-anak tersebut? Sikap yang bisa dipelajari dari usaha anak-anak tersebut adalah kreativitas MAN dalam memanfaatkan waktu luangnya. 6. Bagaimana kamu menghargai hal yang dilakukan oleh setiap orang dalam cerita tersebut? Cara menghargai hal yang dilakukan oleh setiap orang dalam cerita tersebut adalah tidak memberikan penawaran yang terlalu rendah terhadap harga produk tersebut, memberikan pujian terhadap usaha dan kreativitasnya, membeli produk tersebut, dan membantu memasarkan produk tersebut ke teman-teman. Ayo mengamati pada halaman 134. Perhatikan gambar-gambar kemasan berikut. Apakah kamu pernah menemukan kemasan berbentuk tabung dan kerucut dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh. Pernah? Contoh yang berbentuk tabung yaitu kaleng susu, kaleng sarden, wadah sutklok, dan panci. Contoh yang berbentuk kerucut yaitu kemasan es krim dan kemasan kacang rebus. Tabung. Tabung atau silinder sering kita temui dalam kehidupan kita. Misalnya kemasan makanan, drum, kaleng susu, toples, dan lain-lain. Sifat-sifat tabung yaitu tabung memiliki alas bagian bawah dan atap bagian atas berbentuk lingkaran. 2. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu alas, atap, dan selimut. 3. Tabung tidak memiliki titik sudut. Dan 4. Tabung memiliki 2 buah rusuk, yaitu yang melingkari alas dan atap yang berbentuk lingkaran. Kerucut. Sifat-sifat kerucut yaitu mempunyai sebuah alas yang bentuknya lingkaran, mempunyai titik puncak di bagian atas, dan memiliki selimut atau sisi yang berbentuk lengkungan. Ayo berlatih pada halaman 139. 1. Sebuah kemasan cenderamata berbentuk tabung dengan tinggi 12 cm. Diameter alas tabung tersebut adalah 6 cm. Hitunglah volume tabung tersebut. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. V sama dengan Pi dikali X dikali R kuadrat dikali T. V sama dengan 3,14 dikali 3 pangkat 2 dikali 12 sama dengan 3,14 dikali 9 dikali 12 sama dengan 339,12 cm kubik. Jadi, volume tabung tersebut adalah 339,12 cm kubik. 2. Sebuah kemasan makanan berbentuk kerucut. Tinggi kerucut tersebut adalah 15 cm.
Jari-jari alas kerucut berukuran 3 cm. Hitunglah luas kerucut tersebut. S sama dengan akar dari buka kurung jari-jari dikali jari-jari tutup kurung ditambah buka kurung tinggi dikali tinggi tutup kurung sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan akar dari 3 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2 sama dengan akar 9 ditambah 225 sama dengan akar 334 sama dengan 18,28 cm. Luas kerucut yaitu L sama dengan luas alas ditambah luas selimut. L sama dengan buka kurung Pi dikali R kuadrat tutup kurung ditambah buka kurung Pi dikali R dikali S tutup kurung sama dengan buka kurung 3,14 dikali 3 kuadrat tutup kurung ditambah buka kurung 3,14 dikali 3 dikali 18,28 tutup kurung sama dengan buka kurung 3,14 dikali 9 tutup kurung ditambah buka kurung 172,2 tutup kurung sama dengan 28,26 ditambah 172,2 sama dengan 200,46 cm persegi. Jadi luas kerucut tersebut adalah 200,46 cm persegi. Tambahan volume kerucut V sama dengan luas alas dikali tinggi dikali 1/3 sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T dikali 1/3 sama dengan 3,14 dikali 3 kuadrat dikali 12 dikali 1/3 sama dengan 3,14 dikali 9 dikali 12 dikali 1/3 sama dengan 113,4 cm persegi. 3. Perhatikan kemasan berikut. Kemasan tersebut terdiri atas bangun gabungan tabung dan kerucut. Hitunglah volumenya. Volume tabung atau FA yaitu FA sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T sama dengan 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 12 sama dengan 22/7 dikali 49 dikali 12 sama dengan 1848 cm kubik. Volume kerucut atau VB yaitu VB sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T dikali 1/3 sama dengan 22/7 dikali 7/2 dikali buka kurung 18 dikurang 12 tutup kurung dikali 1/3 sama dengan 22/7 dikali 49 dikali 6 dikali 1/3 sama dengan 308 cm kubik. Volume total atau VT sama dengan VT yaitu FA ditambah VB sama dengan 1848 ditambah 308 sama dengan 2156 cm kubik. Jadi volume bangun gabungan tersebut adalah 2156 cm kubik. 4. Buatlah soal tentang volume tabung dan kerucut. Tukarkan soal tersebut dengan salah seorang teman. Minta temanmu menyelesaikan soal tersebut. Seorang anak meletakkan topi ulang tahunnya di atas kaleng susu. Kaleng susu tersebut memiliki diameter 21 cm dan tinggi 20 cm, sedangkan topi ulang tahun memiliki diameter 14 cm
dengan tinggi 25 cm. Hitunglah jumlah kedua volume tersebut. Ayo berkreasi pada halaman 141. Kamu telah mengetahui sifat-sifat tabung dan kerucut. Kamu akan membuat kemasan produk berbentuk tabung dan kerucut. Setelah itu, kamu akan menghias kemasan tersebut sebagai embalase. Apa yang kamu ketahui tentang embalase? Ayo kita pelajari. Embalase adalah reklame pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafis yang menarik untuk konsumen. Amati berbagai kemasan produk yang disediakan gurumu. Apakah kamu menemukan gambar atau simbol pada kemasan tersebut? Jelaskan. Pada kemasan tersebut, terdapat gambar yang menarik, yaitu anak sedang mengacungkan jempol, gambar coklat, dan simbol halal. Apakah kamu menemukan tulisan pada kemasan tersebut? Jelaskan. Tulisan pada kemasan tersebut terdapat tulisan sederhana namun sangat menarik, yaitu keripik singkong, gurih, renyah, nikmat, dan es krim Mang Caca. Apa yang membuat kemasan tersebut menarik? Jelaskan. Kemasan tersebut menarik karena memiliki gambar dan tulisan sesuai dengan produknya, serta memiliki simbol halal.